warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang terhormat Penguji Utama DPR Kopi Rahman NPD dan kepada yang terhormat Ketua Penguji Ahdiyat Agus Susila MI dan kepada yang terhormat Sekretaris Penguji Yeni Kartika MSc. Perkenalkan, nama saya Siti Aminah dari Program Studi Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial. Di sini saya akan menjelaskan hasil artikel saya yang berjudul Analisis Perilaku Bullying dalam Interaksi Sosial Siswa di SMP Islam dan Fikr, Desa Banyuanyar, Kecamatan Banyuanyar. Yang pertama, bullying. Bullying itu merupakan perilaku agresif yang dilakukan secara berulang-ulang untuk menyakiti korban. Bullying ini sering terjadi di lingkungan sekolah, di lingkungan kerjaan, ataupun di universitas. Dampak dari adanya perilaku bullying ini yaitu dalam pendidikan menurunnya prestasi akademik siswa atau memiliki gangguan psikologis. Yang selanjutnya, abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk-bentuk perilaku bullying dalam interaksi sosial siswa di SMP Islam dan Fikr serta faktor-faktor yang mengaruhi perilaku bullying dalam interaksi sosial siswa di SMP Islam dan Fikr. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, serta teknik analisis data melalui 4 tahap, yaitu pengumpulan data, penyajian data, kondensasi data, atau verifikasi data atau kesimpulan, serta pengecekan keabsahan data melalui 3 tahap, yaitu triangulasi sumber, triangulasi teori, dan triangulasi metode. Hasil penelitian ini yaitu bentuk-bentuk perilaku bullying interaksi sosial siswa di SMP Islam dan Fikr terdiri dari 3 bentuk bullying, yaitu bullying fisik, verbal, dan sosial. Serta faktor-faktor yang mengaruhi perilaku bullying yaitu ada 4 faktor, yaitu faktor keluarga, faktor lingkungan dan teman sebaya, serta faktor media sosial, dan yang terakhir faktor individu. Yang selanjutnya, pendahuluan. Selama beberapa dekade sebelumnya, bullying telah dianggap sebagai masalah yang cukup penting, bahwa guru dan orang tua siswa bekerja sama untuk mengatasi perilaku bullying di lingkungan sekolah. Jadi di sekolah itu telah melakukan pencegahan, yaitu guru dan orang tua bekerja sama di dalam hal tersebut. Adapun pencegahan dalam asas agama dan pemerintahan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, namun bullying masih tetap terjadi. Serta terdapat larangan dalam ayat Al-Quran Surah Al-Hujurat ayat 11 yang berisi tentang Allah memerintahkan kaum muslimin agar tidak mengolok-olok antara satu kaum dengan kaum lainnya. Dapat disimpulkan bahwa bullying ini merupakan masalah yang cukup penting dan harus diatasi. Maka dari itu, harus ada pencegahan, seperti dalam asas agama sudah ada pencegahan atau larangannya, serta dalam undang-undang juga. Namun bullying masih tetap terjadi, walaupun di sekolah yang berbasis Islam pun bullying masih tetap terjadi. Hasil. Dan selanjutnya adalah hasil dan pembahasan. Yang pertama, bentuk-bentuk perilaku bullying dalam interaksi sosial siswa di SMP Islam Darul Fikr Desa Banyuanyar, Kecamatan Banyuanyar. Berdasarkan hasil temuan di lapangan terkait bentuk-bentuk perilaku bullying terdiri dari 3 bentuk, yaitu bullying fisik seperti adanya pemukulan, dorongan, atau tendangan. Itu contohnya ini seperti informasi yang saya temui itu seperti siswa AM. Siswa AM ini perempuan dan siswa DN ini laki-laki. Laki-laki ini yang DN ini merupakan pelaku bullying dan AM ini merupakan siswa korban bullying. Setiap kali AM ini berbicara, DN ini selalu memukul walaupun tidak ada alasan apa. Dia tetap memukul sekali dia berbicara. Sedangkan bullying verbal ini merupakan bullying yang mengejek atau bahasa Maduranya cak-kocaan. Bullying verbal ini seperti siswa saya, informasi saya
temui di lapangan, yaitu AF, ini memiliki tompel di wajah sehingga dia menjadi sasaran bullying di lingkungan sekolah atau di kelasnya karena memiliki tanda lahir di wajah. Laki-laki, Pak. Sedangkan bullying sosial ini merupakan bullying yang dilakukan secara bersama-sama. Bullying sosial ini sangat mudah untuk menjatuhkan korban. Contohnya seperti IB. Ini siswa laki-laki yang berjalan seperti perempuan dan ngomongnya seperti perempuan. Ini merupakan korban bullying sosial di dalam kelasnya sehingga IB ini jarang masuk sekolah karena dia menjadi korban bullying sosial secara bersama. Yang selanjutnya, yang kedua, faktor-faktor yang mengaruhi perilaku bullying dalam interaksi sosial siswa di SMP Islam Darul Fikr Desa Banyuanyar, Kecamatan Banyuanyar. Berdasarkan hasil penelitian yang saya temui di lapangan, faktor-faktornya terdiri dari faktor keluarga, faktor lingkungan dan teman sebaya, serta faktor media sosial dan faktor individu. Faktor keluarga ini terdiri dari kekerasan fisik. Maksudnya faktor keluarga ini kurangnya kasih sayang, kurangnya perhatian, atau keluarganya itu memiliki masalah atau broken home. Ini merupakan faktor dalam terjadinya perilaku bullying. Contoh DM yang saya barusan katakan itu merupakan pelaku bullying karena dia diasuh keras oleh kakeknya sehingga dia akan mencari perhatian ke sekolah, sehingga dia akan mendapatkan perhatian karena dia sebagai pelaku bullying. Serta faktor lingkungan dan teman sebaya itu merupakan faktor yang penting setelah faktor keluarga karena siswa itu sering bermain dengan temannya ketika sekolah ataupun di waktu pulang sekolah. Contohnya misal siswa yang awalnya tidak berperilaku bullying, sehingga siswa itu main dengan pelaku bullying. Lambat laun siswa yang tidak berperilaku bullying nanti akan mengikuti siswa yang berperilaku bullying karena itu adanya faktor teman sebaya memiliki pengaruh dalam teman. Yang selanjutnya faktor media sosial. Faktor media sosial ini seperti adanya konten negatif sehingga siswa nantinya melihat konten itu akan dapat disimpulkan bahwa bentuk-bentuk perilaku bullying dalam interaksi sosial siswa ini terdiri dari 3, yaitu bullying fisik, verbal, dan sosial, serta terdapat faktor-faktor yang mengaruhi perilaku bullying, yaitu faktor keluarga, lingkungan dan teman sebaya, media sosial, dan faktor individu. Ini merupakan dokumentasi penelitian. Yang pertama ini faktor bullying sosial karena siswa menarikan diri dari gerombolan dari siswa yang lainnya, serta faktor bullying fisik yang satunya dan yang satunya juga. Dan yang paling bawah itu korban bullying itu Pak, itu di saya secara diam-diam di sekolah. Biarkan Pak. Islam dari Fikr di Banyuanyar, timurnya Blanwetan. Kenapa milih tempat ini? Karena di sekolah SMP Islam dari Fikr ini banyaknya perilaku bullying Pak di sekolah tersebut. Jadi saya tertarik untuk menjadikan judul skripsi saya. Itu kan di tiap lembaga istilahnya ya. Jadi kalau pemilihan situs penelitiannya sudah ditetapkan, berarti di situ ada keunggulannya. Apa keunggulannya SMP Islam
SMP Islam dan Fikir ini di bawah yayasan pondok. Ada tidak lebar. Ini kan penelitian, penelitian. Sama itu bunyi apa keunggulannya? Di sekolah itu. Kalau itu semua banyak. Dimanapun lembaganya pasti ada bullying. Jadi kan harus ada keunggulannya gitu. Setiap hari itu di sana ada bullying kayak pemukulan itu Pak, lebih banyak bullying fisiknya. Jadi guru-guru itu kasihan lihatnya, kadang itu dilaporkan tetap masih sudah ada pencegahan. Di sini hasil yang kita meliti itu kan ingin memberikan, proses penelitian itu memberikan jadi kontribusinya pada masyarakat luas dan lain sebagainya. Di sini dihasilkan teman akhir itu sekolah belum optimal. Iya, belum optimal. Terus kenapa milih di sini? Karena masih tetap ada bullying. Nah, justru mencari lembaga pendidikan, lembaga pendidikan yang sudah sukses minimal meminimalisir perlakuan bullying. Coba karena satu alasannya dekat dengan saya, karena bullying banyak, kalau banyak bullying itu pesantren manapun hanya bullying. Nah di situ ada interaksi kan. Sekolah apapun pasti, tapi yang dicari keunggulannya adalah bagaimana sekolah itu menangani bullying. Kan belum nyari lokasi lain. Ya. Hasilnya tidak valid. Sekolah belum bisa. Terus apa yang ditawarin dari penelitian ini? Kalau cuma mencari bullying banyak kan. Sekarang pun karena minta tempat yang banyak bullying yang lebih dari sekolah ini banyak. Tapi guru kan udah melakukan pencegahan dari pendatangan seperti itu. Iya, mana terobosannya sekolah ini? Yang rumusan yang ketiga. Yang rumusan yang ketiga. Ya, rumusan ketiga sama yang menjawab di kesimpulan adalah sekolah belum optimal. Betul. Dan rumusannya begini, Pak. Hanya apa? Kegiatan-kegiatan bisa saja. Terus apa yang diangkat? Masalah ini kan misal ada masalah itu semua ada masalah. Cuma dalam penentuan situs penelitian atau tempat penelitiannya, kan kualitatif beda. Itu kan berdasarkan kira-kira apa terobosan sekolah itu untuk ditawarkan sekolah lain. Oke? Kalau cuma ingin menyebutkan banyaknya bullying, sekolah ini bisa seperti sama ini. Gitu. Makanya dari tadi saya bolak balik mencari latar belakang. Tidak ada keunggulan sekolah ini. Keunggulan dalam bidang penanganan bullying ya, karena skopnya di situ. Gimana Pak jawab kali? Kalau faktor-faktornya kan banyak kan, tinggal sebutkan saja semuanya. Ya, dari tadi saya juga sudah buku di jurnal sama ini kan bilangnya berapa anak kreditnya? 500. Kemudian saya cek di referensi, adakah dosen Unzah di sini? Ada. Siapa namanya? Nining Minarsi. Ini Pak. Nining Minarsi yang halaman 328. Ini optimalisasi parenting orang tua untuk anak disabilitas. Buat studi. Terus minimum berapa PDI? 5. Ini ada berapa? Nah, berapa ini? Tahun kemarin yang itu banyak yang ulang. Tapi yang di skripsinya justru Mbak, namanya citasi ini yang diangkut. Kalau ini kan offline ya. Oke, ini kan offline. Tidak masuk ke apa? Jurnal. Open jurnal sistem itu tidak masuk. Ini yang masuk sebenarnya. Gimana ini? Oke, 2 nomornya. 3 Mbak. Gimana cara mengolah skripsi ini? Cara mengolahnya gimana? ya saya mengikuti di alur KTI. Gimana cara mengolahnya? Saya itu menyiapkan judul dulu dan ini bab 1 gitu Pak. Oke,
Sekarang teknik pengumpulan data itu ada berapa? Teknik pengumpulan data itu 3, melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Oke, anggap menghitung kayak gini Pak. Ya, ada 3 step ya. Ada di sini ada wadah ya. Wadahnya itu kalau kita misalnya membuat jus nih, ada buah, misalnya ada buah, ada es, ada gula, itu macam-macam ya. Atau bahannya adalah buah. Misal. Setelah ini step 1 misalnya kumpulkan itu kan masuk ke step 2, masukkan dalam blender, ya kan? Blender. Masukkan ke situ tadi bahan-bahan itu. Di blender ini ada apa di dalam blender? Ada Biasanya melintang begini di bawah nih. pisau. Ya. Nah, inilah namanya teori menggunakan pisau analisis. Apa yang diolah itu dari materi sama yang step 1 itu ada buah dan sebagainya. Makanya penelitian yang banyak mahasiswa itu blendernya rusak. Apa yang terjadi ketika blender rusak yang tahap 2 ini, ketika dituangkan dalam tahap 3, masukkan dalam gelas, itu bentuk jus atau bentuk buah? Kalau rusak, buah lagi kan? Yang dituangkan dalam batu buah lagi, kemudian gula belum matang. Apa yang saya maksud di sini nih? Saya cari ini warna semen ini. Itu kan ada buah. Semen masukkan di tahap kedua, tapi tidak dianalisis. Ini ada 3 tadi kan? Wawancara, observasi, dokumentasi. Mana di sini Mbak? Contohkan ke saya nih. Di sini rata-rata penelitian hanya wawancara, jadi 2 tidak dipakai. Misal, apa contoh fungsi observasi itu apa contohnya? Fungsinya itu apa? Melihat secara langsung dan mendengar. Mana sih tidak ada? Yang halaman ada. Contoh misal, kan wawancara kan ke informan, sampaikan A, B, C, D, E, F, G. Apakah betul yang beliau tuangkan itu? Kan perlu kita cross check dengan observasinya. Oh, ternyata begini observasi. Untuk dokumentasi bukan untuk sudah. Dokumentasi salah satunya misal peraturan yang ada di sekolah. Kalau di kampus ada selanjutnya. Peraturan betul tidak di situ ada pengolahan. Betul tidak ada larangan-larangan. Itu kan cek ketika diwawancara ya di sini tidak boleh begini. Mana dokumentasinya? Itulah dicek implementasi peraturan sekolah. Di sini saya cari tidak ada. Mana dokumentasinya? Observasi, dokumentasi. Itu metodologi Mbak. Maksud saya di kita ini kan KTI ini kan tidak ada bab 6 ya. Maksimum di bab 5 kesimpulan. Data, pengolahan data, pembahasan itu kan ada di bab 4. Ada A itu profil ya. B itu data lapangan ya. C baru pembahasan. Ya. Yang di B itu harusnya memuat 3, ada wawancara, observasi dan dokumentasi. Nah, dokumentasi sama di sini tidak ada di B itu. Paham ya Pak maksud saya? Paham ya? Di sini hanya wawancara nih. Jadi penelitian ini hanya wawancara. Di metodologi bab 3 itu ada 3. Berarti tidak absen dasar. Dokumentasi. Coba mana? Sampai cari di B. B cari B. B bab 4. Ketemu? Halaman 86. Hasil penelitian B. 8. Nah, di situ harus memuat 3 Mbak. Tidak ada ya? Di sini kemayangannya rata wawancara. Dokumentasi ini foto-foto saja nih. Gambar ya. Bukan dokumentasi, gambar. Saya mengaitkan itu dengan teori.
Dengan teori baru dibahas saja Pak, dibaca. Tidak ya? Jadi pengumpulan datanya hanya berbasis wawancara sama ini. Dokumentasinya hanya foto-foto dari foto-foto. Tidak ada dokumentasi data lembaga yang disitu buktikan terkait dengan ini. Lembaga pencegahannya itu. Bukan. Teknik kan ada 3 ya. Wawancara. Kami sudah lakukan ini wawancara ini. Dokumentasinya berdasarkan dokumentasi itu Pak, kita dengan wawancaranya. Berdasarkan dokumentasi ini maksud itu terkait dengan bunyi itu apa? Betul tidak yang diwawancara itu memberikan informasi yang tepat? Karena ada mungkin dokumentasi yang lain itu analisisnya. Kalau berupa lembaga ini, itu kan ada yang berperilaku ini. Dokumentasi yang lain Pak. Jadi korban itu Misal 90 Pak, 90. Cek halaman 90. Sudah? Sudah. Nah, foto itu mana sama penjabarannya? Ada tidak? yang di atas ini. Mana? Wawancara itu. Dari hasil wawancara yang dilakukan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Nah, itu wawancara kan? Yang di belakang ketemu wawancara lagi. Coba buka belakang. menyampaikan bahwa ia benar-benar Wawancara lagi. Nah, maksud saya sama biar paham nih Pak. Kalau ini yang jurnal sudah publish sama ya. Maka kemarin itu kita sarankan skripsi dulu baru dijurnalkan. Kalau sudah di jurnal ini nanti bisa direvisi. Tapi saya akan ngomong di sini. Bagi ini kan untung cuma satu ini. Kalau yang bawa jurnal yang lain saya minta datanya mana data penelitiannya. Jangan-jangan nanti masa jurnal luar tapi selesai enggak. Nah di sini saya supaya tahu meneliti dan mengolah itu gitu. Ya. Dan setiap minat ya. Ini memang namanya kalau sudah jujur kalau sudah terpilih presiden. Tetapi kita itu perlu penguasaan diri dari dari Mbak Setiaminar sendiri maupun kita itu butuh data yang ini. Ya, data itu yang sudah terpilih di artikel. Karena begini Mbak, saya melihat di artikel ini. Saya beri beberapa pertanyaan karena memang saya tidak ada data yang ada di artikelnya. Karena ini SMP Garut Islam dan kita. Ya. Saya mau tanya data sekolah. Data sekolah. SMP ini berdiri tahun berapa? Bukan tayangnya Mbak. Iya, Tapi sudah 2021. observasi, wawancara, dan dokumentasi. 2002 berarti hanya 4 tahun ya. Penelitian sampai tahun berapa? Sampai penelitian saya. ya. Dari 2024. Dari 2004 berarti Iya. hanya 3 tahun. Iya. Berarti sekarang hanya menuliskan 1 kali. SMP tersebut 2 kali sama yang sekarang. 2 kali sama sekarang. Iya. Iya. Oke. Ada nggak di sini datanya? Data, Berdiri tahun berapa? Data siswanya berapa? data siswanya ada di sini. Kelasnya itu Ya, totalnya juga. Total sekarang berapa? antara 77. Jangan antara-antara terus, Mbak. Sesuai data di artikel. 77 Pak. Kalau di skripsi. Ya, di artikel kok nggak ada ya datanya ya. Umumnya kita baca, katakanlah saya mau membelokkan anak saya di SMP. Delala ada artikel tentang analisis perilaku bullying. Saya kan khawatir kan. Iya. Siswanya berapa tuh di sana? Umumnya di sini ada data.
Oke, data siswa belum valid ya. Total korban Bali berapa? Total korban Ya. 6. Nah, selama tahun Itu selama tahun 2025. selama tahun 2025 hanya 6 kasus. Benar, hanya 6 kasus. Itu yang sering terjadi. Nah, sampai tadi katanya penelitian tahun 2024. Iya. Oh, ini 2025. Saya yang ngambil 2025 itu siswanya Pak. Yang sering. Ya, berarti sampai gini Mbak, penelitian itu ada batasan waktu kan ya? Iya. Sampai ada batas waktu nggak di sana? Tahun berapa, tahun berapa nanti penelitiannya? Kalau artikel itu katanya kalau artikel itu 6 bulan. Karena dari berarti ada nggak di sini sampai penelitian kami, penelitian saya itu saya lakukan dari tahun berapa, dari bulan apa ke bulan apa ada? Ada Di artikel soalnya ada. Ya. ini penelitian dilakukan pada tanggal 25 November 2024 sampai 14 Mei 2025. 14 Mei, oke. Data sekolah sama di artikel itu juga disebutkan katakanlah dia itu berdiri tahun 2021 tahun 2024. Selama 6 bulan tahun ujian itu ada kasus 6. Nah, kita lihat dari total siswa, umumnya total siswanya itu katakanlah 100 ya, 100 berarti korban bullying itu sekitar 6%. Paham ya? Tetapi umumnya siswanya itu hanya sekitar anak sekolahnya yang 3 orang per kelas itu 10 ya, atau maksimal 60. Nah, berarti korban bullyingnya 10% kan? Ya, kalau korban bullying 10% itu kira-kira sudah standar apa tidak, atau sudah berlebihan? Ya, umpamanya dari 6 itu, apa sudah keterlaluan? Kalau yang bullying itu korbannya itu lebih dari 25%, itu berarti bermasalah kan sekolahnya, sudah parah. Apalagi 50%, kamu totalnya 6 orang selama 6 bulan. Muridnya hanya 30, itu kan berarti lebih dari 25% Pak korbannya. Nah, oke, paham ya? Ini kekuatan data. Kalau punya data satu kuat, oh ini sekolah ini sudah berdiri, tahun bulannya apa? Ya kenapa kok banyak selama 4 tahun itu sudah banyak masyarakat menggunakan sana. Walaupun di situ ada perilaku bullying. Apa sih gambarannya? Nah, jadi kalau Pak ya. Terus kasusnya itu selama 6 bulan itu kan ya? Ya. Dari kasus-kasus tersebut, ya. Di sini kan judul analisis perilaku bullying dan interaksi sosial. Ya. Memang tahap pertumbuhan anak itu memang ada interaksi, dan itu interaksinya walaupun bisa dikatakan itu penelitian berarti bullying yang bisa verbal, bisa sosial, bisa seperti fisik. Terus jika kasus ini ada, bagaimana dan dari sini itu saya belum menemukan cara penyelesaian atau penanganan dari sekolah. Sekolah itu mengadakan apa itu kayak tanda tangan janjian. Ada tidak di sini Mbak? Di artikel Saya ada. itu di artikel itu naruh 2 rumusan masalah. Ya, masalah. Kalau 3 itu kebanyakan. Ya, bukan masalah 3 atau tidak. Kita itu mengadakan di sini. Oh ya, namanya saya tadi katakanlah wali atau orang yang ini menyatakan bullying di sini ada artikel tentang bullying, banyak sekali bullying. Otomatis Mbak, kalau umpamanya kita melihat dari data sampai artikel ini, ya, sampai itu hanya faktor-faktor bullying aja, tapi tidak ada cara penyelesaian. Itu nanti bisa mempengaruhi wali murid atau masyarakat untuk menyesuaikan ke SMP Islam dari artikel. Karena ini apa? Ini adalah berita negatif. Paham ya? Ini berita negatif ini. Kenapa? Negatifnya Pak, ada perilaku bullying di SMP Islam. Maka dari itu, seharusnya kan sampai ada, kan ini fenomena kan, oh fenomena begini, penyelesaian begini. Nah, kita melihat di sini tidak ada penyelesaian atau penanganan dari ya ini. Ya, paham ya? Ya, tanpa dokumentasi. Memang data ini masih datanya mentah ya, jadi hanya kasih wawancara
sudah menyampaikan bahwasanya dari objek yang memiliki keunggulannya, dari objek yang memang itu memiliki keunggulan dalam menangani bullying. Dan di hasil itu tampilkan data jumlah siswa, kemudian data siswa yang menerima, yang menjadi korban bullying, dan data siswa yang menjadi pelaku bullying, dan itu ditampilkan dalam bentuk persentase, sehingga di situ dapat diketahui bahwasanya di sekolah ini sepanjang dengan melakukan penelitian itu pada bulan ini yang mendapatkan perilaku bullying itu berapa persen, kemudian yang menjadi pelaku bullying itu berapa persen, sehingga persentase itu nantinya juga bisa dijadikan acuan dalam pengkategorian penanganannya bagaimana. Karena tadi disampaikan sama Pak Diat bahwa di sini data sampai itu juga tidak ada penanganan yang dilakukan sekolah itu apa. Jadi di hasil ini ya hanya berupa hasil wawancara saja, hasil wawancara kemudian jadinya tambahkan dengan teori-teori yang itu saja dari saya. Mengulang apa enggak? Kalau jumlah ya sudah bisa lagi ya, bisa disuruh ganti kan nggak mungkin. Mungkin